untuk mendapatkan segala keberkahan yang ada dalam Al-Quran itu. Nah, karena itu mesti ada peta tuh dari kita menyiapkan apa nih agenda Ramadan ini terkait dengan keistimewaan ini. Apa yang bisa kita raih di Al-Quran. Nah, Allah tawarkan hudan, tunjuk hidup. Ya. Dan hudan maknanya banyak. Kalau Anda mengikuti saat kami mengaji tafsir itu, ya sebelum pandemi kan kita di Masjid Al-Ihsan itu kan menyampaikan itu masih di Al-Baqarah itu kita gali. Itu hudan saat kita membahas bersama dan saya menerangkan tentang hudan itu kan maknanya banyak sekali. Bisa jadi petunjuk yang mendekatkan kepada ibadah, bisa. Ya. Bisa petunjuk yang menguatkan kepada iman, bisa. Ya. Jadi tergantung nanti kalau orang menggali Quran dari situ dapat petunjuk masuk Islam, iman muncul. Yang sudah Islam kuat, semakin kuat iman nanti dekat ke ibadah. Ya, misal kalau ini kita temukan di Al-Baqarah kan sudah ada jelas ayat 2 sampai 5 kan. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa mereka itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman. Kalau iman sudah kuat, wa yuqimunas shalah, ibadah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi kalau kita sering menggali Al-Quran, keluarkan bisa secara tematik. Ya, pengen tahu tentang sholat, turunkan di situ, lihat hadisnya, keluarkan. Nanti kita temukan, oh ini fadilahnya, ini keutamanya khusyuk, ini begini. Satu topik kita kaji, ya kan? Dapat itu hudan. Kalau ada yang ingin tentang harta, keluarkan, ada zakat, ada infak, ini hadisnya keluarkan, terus dapat petunjuk dari situ. Ya, ada yang sifatnya solusi, ya dari segala jenis bentuk persoalan, solusi. Ya, ada yang bentuknya nanti pengabulan doa, akselerasi percepatan doa. Ada banyak hal. Ya, ada yang sifatnya hikmah, inspirasi dari kisah-kisah yang terdahulu yang bisa dijadikan inspirasi berkehidupan. Ada. Ya. Baik kisah Nabi dahulu seperti apa, ya. Bagaimana Adam berkehidupan, dari situ kita dapat petunjuk. Kan Nabi Adam juga diberikan hudan. Al-Baqarah ayat 38 itu, "Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda." Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ada di situ. Kajiannya bisa naik terus. Nabi Musa kita pengen gali, banyak kisah Nabi Musa. Itu kalau digali jadi inspirasi kehidupan. Anda temukan. Oh, dalam hidup begini ya. Kalau dapat jabatan berpotensi ada penyimpangan. Maka bagaimana supaya jabatan tidak menyimpang? Begini. Nanti puncaknya hati-hati seperti Firaun misalnya. Oh, harta itu berpotensi menghadirkan penyimpangan. Bagaimana supaya nggak menyimpang? Begini. Jangan sampai seperti Korun. Ya kan? Oh, ini kekuatan. Itu bisa berpotensi menyimpang ya kalau nggak digunakan dengan cara yang tidak benar, atau bahkan ada kekuatan pikiran juga. Jadi ada kekuatan militer secara fisik, ada kekuatan di pemikiran, cendekiawan dan sebagainya. Kadang-kadang kan militer ikut perintah, siap petunjuk, ya siap dan siap dikerjakan aja gitu. Nah, ini siapa yang menggerakkan itu? Ya cendekiawannya. Kalau dalam konteks bernegara, negarawannya. Kenapa disebut negarawan? Karena segala konsepsi pemikirannya untuk keutuhan negara. Nah, ini kalau menyimpang dari ini, konsepsi pemikirannya bukan untuk keutuhan negara, berbangsa, bernegara, bermasyarakat, tapi ditarik demi kepentingan tertentu, maka ini nanti salah menggerakkan. Itu yang terjadi ya di zamannya Nabi Musa. Ada Haman, ya Haman melakukan akselerasi pengetahuan, ya tapi dengan cara yang keliru. Akhirnya masukan salah. Firaun dapat masukan yang keliru, ya dan seterusnya. Ini jadi kompleks dalam kehidupan. Ini ada bimbingannya. Dapat apa nih? Ya, makanya ketika Nabi Musa diberikan Taurat, Taurat disifati dengan hudan. Quran surah 17 itu ayat kedua. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li Bani Israel. Kenalan lagi sama Bani Israel. Siapa tuh Bani Israel? Ya, terus nanti setelah Musa nabi-nabinya disebutkan. Siapa saja tuh? Ya, itu yang paling unik kan itu. Genealogi dalam setiap perkembangan era dan masanya itu. Nabi Daud dapat kitab jadi hudan juga. Ini karakteristik umat nih. Zaman Nabi Musa, itu karakternya bisa beda. Di zaman Nabi Daud, tapi ada yang sama yang diwariskan. Sifat ngeyelnya, pengingkarannya, dominasinya, gitu kan? Nah, sifat irinya yang berlebihan, sikap ingin memonopoli sesuatu, itu selalu muncul. Jadi kalau kita belajar di setiap era itu, jadi petunjuk kepada kita dalam berinteraksi. Oh, ini kalau ada ini nih, ini mewarisi genealogi ini, maka cara kita berinteraksi yang elegannya seperti ini. Tidak melukai, kan? Tapi mendapatkan manfaat yang baik dalam membangun harmoni, tapi kita punya batasan-batasan kewaspadaan. Itu ada. Ya, karena Allah yang mencipta, kita maha mengetahui. Ya kan?
Zaman Nabi Isa, Injil, karakternya sudah beda lagi. Tapi ada yang serupa-serupa juga. Apa serupanya? Itu kan Nabi Isa dihadapkan pada komunitas dakwahnya itu kan Bani Israel juga. Dan punya turunan. Yang ekstrimnya kan membunuh nabinya. Makanya kan dikejar-kejar tuh. Mau dibunuh, mau disalib dan sebagainya. Itu kan? Ya, kita memahaminya kemudian diselamatkan oleh Allah, diserupakan. Ya, yang dengan beliau itu diserupakan. Ada yang mirip tapi bukan Nabi Isa alaihissalam. Diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia mewarisi, umat ini mewarisi karakteristik yang tadi itu yang disampaikan. Maka ketika mendapati kondisi umat begitu, ini ada lagi Injil, karakternya nanti beda lagi untuk yang begini. Tapi nanti akumulasi semua karakteristik, sifat, bagaimana karakter manusia pada umumnya, itu terkumpul semua di Al-Quran, pedomannya. Makanya nanti di Al-Quran itu kita akan temukan, ini manusia ini nanti berkehidupan beda tempat. Gak semua sama. Kalian harus persiapkan gitu. Nah, itu ada di Quran surah 49, ayat 13. Ya ayuhan nas, saya semua manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kalian ada laki-laki, ada perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya, dan tidak semua sama dalam satu tempat. Kami tetapkan kalian ada beda tempat. Ya, sekarang kita rasakan. Ya, beda tempat tuh kan di Indonesia saja Masya Allah. Bukan hanya beda provinsi, ya, tapi dia bisa beda di provinsi pun bisa beda kabupaten, beda kecamatan, beda RT, bisa RW, dan pengaruh lingkungan secara geografis itu kan kalau kita gali dari sisi sosiologisnya, antropologisnya, itu kan akan berpengaruh pada karakter. Tinggal di mana? Orang yang mendekat kepada pantai, cara bicaranya bisa berbeda. Mungkin cenderung lebih keras gitu kan, cara berbicaranya. Orang yang dekat kemudian ke tempat-tempat yang teduh, ya, perkebunan dan sebagainya, karakteristiknya bisa beda. Ya, nah, makanya ketika semboyan bernegara, ini jadi ngaji negara juga ya. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu juga, ya kan? Tunggal ya kan yang penting itu, ya, Bhinneka Tunggal Ika gitu kan. Inilah yang berbeda, Ika dengan inilah yang berbeda menuju pada satu yang tunggal. Ya, tunggal. Ya, tunggal itu ya mencoba membangun harmoni supaya ada keselarasan. Ya, kita bisa berbeda, tapi kita bisa bersepakat dalam perbedaan itu untuk membangun harmoni tanpa menghilangkan karakteristiknya. Nah, ini yang bisa memberikan pedoman ke arah itu konsepnya disebut dengan ta'aruf, dan adanya cuma di Quran, li ta'arufu. Tuh. Lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum, ya kan? Nah, dalam konsep membangun harmoni ta'aruf itu saling mengenal, saling baik. Nah, itu bekal terbaik itu takwa. Takwa itu ya puncak karakteristik moral, puncak kebaikan. Jadi kalau orang baik, cara berpikirnya baik, itu akan terhubung satu harmoni. Ya, tapi kalau mengawali dengan sesuatu yang sudah tidak baik, cara berpikir yang keliru dan sebagainya, tidak akan nyambung. Ya, saya ingin katakan, yang saya ingin sampaikan adalah semua itu ditemukan di mana? Di Al-Quran. Itu baru satu gitu. Belum kepada yang lainnya. Inilah hudan. Ubayyinat, penjelas-penjelas. Ya, keterangan-keterangan dari semua aspek kehidupan kita. Solusi-solusi. Ya, ini jadi dari hudan ini saja diterangkan lagi nih. Dijelaskan. Makanya kita temukan kadang-kadang satu ayat menafsirkan ayat yang lain. Nggak bisa berdiri sendiri kadang-kadang dalam satu bagian tertentu. Ya, al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Ya, nah terus jelaskan lagi. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Jelaskan lagi, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi nanti ada ayat dijelaskan dengan ayat, ada ayat dijelaskan dengan hadis, ada ayat kemudian dijelaskan dengan ya keterangan-keterangan dari para ulama dan sebagainya yang mewarisi ya frame atau tata cara metodologi untuk menafsirkan sesuatu yang disampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu indahnya. Wabayyinat minal huda. Ini semua jelas. Makanya nanti di ilmu tafsir itu kan ada metode yang nggak bisa berdiri sendiri, selalu terkait dengan 2S 1L, ya, siyak, sibak, dihak. Ini ada konteks, ya, apa kaitan dengan ayat sebelumnya dan apa kaitan dengan ayat setelahnya. Ya.